Anda Sekjen Pesona Magelang. Sama ini, sama Ibu, sama saya di Sekretaris Sekjen Pesona Magelang juga. Sekretaris 1, Sekretaris 2. Satu Sekjen 2. Oh iya ya. Nanti jabatannya kalau saya nggak bisa disebutin aja. Oh ya. Maaf ya Bu. Yang ini Pak. Itu pemaaf ya. Baik hati dan bijak dikit juga. Yang ini Mas Edgar. Saya pembukaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami mahasiswa dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada. Di sini kami akan mewawancarai terkait sinergi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang bersama dengan Bu Yuk selaku Subkoordinator Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang dan juga dengan Bapak Edward Alfianto sebagai Ketua Komite Tarik Wisata Kabupaten Magelang. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Yuk dan juga Pak Edward karena telah bersedia berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir dan kami wawancarai di sini. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan profil Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Magelang ini sendiri. Kalau profil Dinas Pariwisata ini dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang. Kita satu dinas itu ada yang di bidang pariwisata ada 2 bidang. Jadi yang pertama bidang destinasi wisata dan industri wisata. Kemudian satu lagi bidang pemasaran dan ekonomi kreatif. Nah, yang di sini itu yang antar di TIC Borobudur ini bidang pemasaran dan ekonomi kreatif. Seperti itu untuk profilnya dinas pariwisata. Untuk tugas-tugasnya dari dinas sendiri tentunya untuk mengelola ikut mengelola tentang destinasi wisata di Kabupaten. Iya Mbak, kalau untuk pengembangan destinasi wisata itu ada di bidang destinasi wisata dan industri. Jadi industri juga mengelola pembinaan mengenai industri pariwisata, termasuk kayak usaha-usaha pariwisata, hotel, rumah makan, restoran dan sebagainya itu masuk di bidang yang destinasi dan industri. Kemudian yang bidang pemasaran dan ekonomi kreatif itu pemasaran ikut mempromosikan daya tarik wisata di Kabupaten Magelang. Tugasnya jadi DTW ya, daya tarik wisata di Kabupaten Magelang ini ya ada sekitar 210 DTW. Dinas membantu ya ikut mempromosikan daya tarik wisata tersebut, pemasarannya, promosinya, dan juga dengan ekonomi kreatif. Mulai tahun ini kita juga membawa ekonomi kreatif yang ada 17 sektor itu yang kita pengembangan dan juga pembinaan ekonomi kreatif dan juga termasuk pemasaran dan promosi. Wisatanya itu ada 210 itu udah termasuk wisata alam, buatan dan juga budaya semua. Sudah berbagai jenis DTW termasuk di sini. Untuk di Magelang itu sendiri kan ada desa wisata ya. Nah itu desa wisata juga itu. Kalau desa wisata itu di Kabupaten Magelang masuk ada sekitar 56 56 desa wisata di Kabupaten Magelang. Dan dinas pariwisata ikut mengelola. Ikut pembinaan. Selanjutnya itu stakeholder atau sinergi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dan juga GRI dalam promosi destinasi wisata. Kan sepengetahuan saya itu Dinas Pariwisata itu berkolaborasi dengan GRI dalam
mempromosikan pariwisata di Kabupaten Magelang. Nah itu bagaimana sinergi? Oh, kita memang dalam pemasaran si wisata, daya tarik wisata ini kita merangkul atau bekerjasama dengan beberapa komunitas wisata. Di dalamnya termasuk ada Genbi ya, generasi pesona Indonesia itu yang khusus untuk Genbi Magelang kan ada juga. Dan selain Genbi kita juga ada beberapa komunitas, ada kalau yang bisa banyak yang di dalamnya ada ini komunitas pesona Magelang, termasuk Mas Edward itu juga mengurus. Beliau juga itu juga sekjennya. Pesma ya, Pesma. Nah, itu kalau Genbi kita full di medsos ya, untuk medsosnya kalau komunitas pesona Magelang itu dari berbagai pentahirnya masuk di komunitas pesona Magelang. Dan ada Pak Bupati, ada Pak Kementerian dari UGM, Puspa, Pak Desta juga ada. Pak Desta. Kenapa Desta? Puspa. UGM. Soalnya ini juga mahasiswa baru, jadi biasanya yang saya tahu. Itu berarti Pak Desta. Yang biasanya dari UGM itu Puspa UGM, Pak Desta yang untuk termasuk kayak Genbi juga masuk di dalamnya. Kalau untuk media sosial itu kita maksimalkan dengan teman-teman Genbi. Misalkan kita kayak buat setiap bulan aja buat lomba-lomba wisata itu juga dari Genbi itu jadi beli. Kemudian kalau ada kegiatan apa-apa kita post untuk uploadnya juga dengan teman-teman Genbi, dengan teman-teman yang lain yang punya akun besar di Magelang, termasuk dengan forum TTW Kabupaten Magelang. Ya, keren Mbak, dinas pelibatan dengan mulai kita merasakan pelaku-pelaku. Saya 2013 masuk wisata Magelang itu peran dinas memerankan perannya untuk sinergi kolaborasi dengan pelaku itu kita rasakan kurang lebih 5 tahun terakhir ya Bu ya, dengan munculnya embrio ada Pesma. Terus teman-teman Genpi itu di dinas tidak hanya diperbantukan hanya di medsos, tapi ketika dinas punya gawe itu pasti dijalin. Kayak dinas punya kegiatan live streaming kesenian itu yang diambil nanti dari teman-teman Genpi ya Bu ya. Kebetulan teman-teman Genpi di Magelang ini juga akun followernya banyak. Jadi mereka yang live streaming kita gandeng dari dinas gandeng Genpi. Terus selain itu wujud real nyata dari dinas juga selain kolaborasi sinergi di tingkat lokal, dinas ini juga mau ikut berpartisipasi terhadap kegiatan Genpi yang sifatnya nasional. Terbukti kemarin Bu Zum dan beberapa teman dinas ikut rakornas di Solo Genpi. Nah kebetulan karena kita sering kolaborasi dengan teman-teman Genpi tidak hanya di lokal Magelang, itu Mbak J ketuanya Genpi nasional itu juga sering kesini. Ya kemarin juga sama Ibu dia jalan itu. Mbak J yang ketua Genpi nasional. Siti Khotijah. Ketua Genpi Jawa Tengah Mas Haryanto. Cukup bagus Mbak sinerginya dinas dengan pelaku, dengan praktisi, dengan akademisi cukup bagus. Jadi dinas itu ikut berpartisipasi. Ya betul. Enggak cuma kayak pembinaan atau Ya. tapi ikut turun tangan. Kita rasakan betul itu. Kita rasakan betul. Event kita buat event, mereka juga mesti kita libatkan Genpi dan teman-teman yang lain. Kemudian kayak bulan itu kemarin event juga ikut, kegiatan kesenian ikut. Kemudian kalau kita ya setiap ada pertemuan rutin sih dengan mereka, dengan Genpi, dengan komunitas pesona Magelang itu kita ada setiap bulan. Jadi sinerginya terjalin dengan baik, nggak ada istilahnya ya kayak konflik atau pro kontra misal ada masalah apa itu. Sampai saat ini Sejauh ini semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Ya tergantung nanti. Sementara belum. Tapi mau dibikin lagu nggak bisa ya. Jangan ya. Lebih enak kalau saling Sinergi ya. Tapi setelah terus juga nanti nggak ada aninya ya. Kadang juga ada konflik sedikit.
biar tambah mesra. Kalau untuk dinas pariwisata sendiri itu ada akun yang dipegang resminya untuk promosi wisata? Ada, kita punya akun Instagram official Wisata Magelang dan untuk followernya udah 116. Kemudian ada lagi medsos yang lain, ada Facebook, ada YouTube, TikTok, Twitter Twitter. juga ada. Dan ada admin khusus promosi. Berarti kalau untuk media atau platform yang digunakan untuk mempromosikan itu, kalau yang bersinergi sama Genbi itu full dari medsos atau ada apa sih? Ya. Di Pemkot ada Jelajah Magelang ya Bu ya, tapi baru kita rintis ya, belum maksimal ya. Jadi ada platform yang dibuat oleh Bupati waktu ya, Diskominfo, tapi itu untuk seluruh potensi Kabupaten Magelang, baik itu UMKM, pariwisata maupun potensi desa, itu namanya Jelajah Magelang. Tapi ini dalam proses menuju ke arah optimal, menuju ke arah mengoptimalkan. Itu juga nanti akan melibatkan teman-teman Genbi. Platformnya namanya Jelajah Magelang. Tapi selain di media sosial ada kayak offline-nya nggak? Ada offline-nya, sering Ibu Dinas itu kami pernah mengadakan catering mengundang 300 biro perjalanan, agen, influencer itu di Magelang. Kita datangkan seluruh nasional, jadi mereka datang ke sini, kita sediakan hotel minum 2 malam, terus transportasi juga kita sediakan. Jadi pelaku daya pengelola daya tarik wisata, teman-teman hotel, restoran, Genbi, dinas kita bandingan saling support. Dinas punya apa, pelaku punya apa, kita kumpulkan kebutuhan catering itu apa. Akhirnya jadi kita sering melakukan seperti itu. Yang terakhir paling besar kita mengumpulkan 300 biro perjalanan selama 2 hari. Itu totalnya kalau kita mengadakan ya kurang lebih sekitar 1,5 miliar kegiatan itu. Iya, tapi kita kan bandingan daya tarik wisata, urban free masuk, dan snack, coffee free, hotel sinergi. Iya, itu sering. Terus itu yang besar ya Bu ya kemarin. Tapi yang kecil-kecil ini rutin. Kan biro perjalanan itu di setiap daerah ada perkumpulannya, kayak Usaha Wisata itu yang ada di Pantura, terus ada BB Mas itu di wilayah Cilacap, ada Gapit itu Cirebon. Nah, dari masing-masing biro perjalanan itu kita udah Magelang. Dia datang, kita fasilitasi, itu dinas, pelaku, Genbi kita dari sana. Jadi offline-nya kita jalan terus. Jadi tidak hanya online tapi offline-nya jalan terus. Ya. Jadi baik di medsos atau online itu offline. Offline kita lakukan ya. Dan modelnya juga itu sinergi berbagi gantinya. Kamu punya apa? Ada yang Mas saya nggak punya apa-apa, ya udah kamu urun apa ikut jadi apa among tamu, nanti kamu bisa presentasi. Jadi kita nggak wajibkan ya, ini karena perannya sinergi berbagi tadi. Yang nggak punya ya nggak usah gitu. Tapi yang punya ya harus nanti. Nah gitu sering dilakukan ya Bu ya, sering. Offline-nya sering. Kalau untuk destinasi apa aja yang udah dipromosi itu udah berjumlah berapa? Kayak udah apa aja yang udah dipromosi? Ya. Kalau kita berangkat kita gantian. Kayak kadang buat video, kemudian ya kita upload ke media sosial itu gantian. Ada kita dari Kabupaten Magelang ada kawasan kayak KSP ya, kawasan strategis pariwisata. Itu ada kawasan A, B, C, D gitu. Nah, itu kita gantian. Ya, mungkin tahun ini kita KSP A, kemudian KSP B, nah seperti itu. Jadi semua sekabupaten agar bisa kita bisa menjadi mereka Terpapus gitu. Terapis. Ya. Dan dinas itu punya program bantu. Kemarin sudah di KSPA. Jadi KSPA itu di wilayah Sumbing. Kawasan strategis pariwisata A itu di kawasan Sumbing sudah dilakukan kemarin ngejip mengunjungi daya tarik wisata, UMKM, restoran. Nah itu secara offline kita mengadakan banditur dan biro perjalanan. Nanti secara medsosnya pun juga kawasan sana semuanya kita aktif ya. Offline, online kita gabungkan ya Bu ya. Itu semua juga karena mungkin untuk menunjang lama kunjungan wisatawan di Magelang ya, Jadi- karena setahu saya itu kayak mungkin lama kunjungan wisatawan di Magelang itu masih kurang, Masih minim ya. masih minim. Mungkin Karena apa? mungkin setahu saya akomodasi
Ya, karena memang Borobudur terkenalnya Jogja. Orang Iya. orang dari rumah, dari luar kota, luar pulau, luar negeri, oh aku mau ke Borobudur, Borobudur Jogja, hotelnya Jogja, restorannya Jogja, daya tarik wisata Jogja. Nah ini dinas ini sekarang sedang menjual. Ini loh potensi sekitar Borobudur yang di Magelang itu ternyata banyak. Ada 200 lebih daya tarik wisata. Baru di sekitar Borobudur ada 200 lebih. Terakhir kita update dengan desa wisatanya ada 239. Terakhir kemarin kita update, tetapi ibu tadi 210 daya tarik wisatanya. Dengan tambahan desa wisatanya, ini kemarin terakhir update ada 239. Kalau untuk desa wisatanya itu kebanyakan di daerah Borobudur 20 semuanya desa wisata. Yang lain tersebar di semua KSP ya. Yang lain di kecamatan lain juga. Tapi 20 wis nang Borobudur ya, Bu ya. 20 dari ya dari 50 Semua desa wisata. dari 56 dua desa. 20-nya di kecamatan Borobudur. Yang berapa? Yang 36 itu tersebar di 20 kecamatan. Kabupaten Magelang ada 21 kecamatan. Ya karena DSP destinasi super prioritas semua desanya menjadi desa wisata semua. Dari banyaknya destinasi wisata itu apa yang menjadi fokus promosi destinasi itu? Fokusnya di Kalau kita semuanya diundang sini untuk promosi gitu. Memang kalau sekarang teknologi informasi kan memang sudah tinggi kan, sudah canggih. Jadi ya kita fokus untuk medsos itu memang kalau anak-anak muda kan sekarang menyukai punya medsos kan, jadi ya itu kita dengan berteman dengan Genbi tadi yaitu kita terus ke medsos ya selain untuk promosi di jangan jenis yang lain. Kalau fokusnya lebih cenderung ke daya tarik wisata yang baru, fasilitas baru, sama sekarang penekanan dinas ke atraksi baik transportasinya. Oh di kawasan A itu dengan Jeep, di kawasan Borobudur D ini dengan PB. Oh di kawasan C itu karena topografinya gunung, kita lebih ekspor ke Jeepnya. Gitu. Jadi ke atraksi ke moda transportasinya ya Bu. Jadi itu menjadi fokus kita agar kemudian orang datang ke Magelang itu tahu oh ke sana objek wisatanya banyak. Bagaimana caranya untuk mengakses, kita di sana juga ada transportasi. Meskipun wisatawan di beberapa titik bisa menggunakan kendaraan pribadinya. Memudahkan kalau dia pengen sensasi, pengen experience itu kita ada. Jadi fokus dinas lebih cenderung ke mengangkat potensi yang selama ini dari dunia luar belum tahu. Oh Magelang itu cuma Borobudur kok, yang lain ada sama Bujur dan teman-teman dinas bekerja sama dengan Genbi, dengan stakeholder itu kita ngebus punya apa sih Magelang? Ternyata Magelang punya banyak, yang nggak punya cuma pantai. Sebenarnya punya, kita katanya Buyu, Magelang itu punya bandara, punya pantai, tapi dititipkan di kabupaten lain. Ya Bu, pantai itu dititipkan di Kulon Progo, di Jogja, di tetangganya, itu titip aja. Nah, real bandara itu bandara kita Bu, bandara RIA ini dibangun kan karena Borobudur ditetapkan menjadi DSP. Karena kabupaten super prioritas Borobudur. Karena keterbatasan lahan di Magelang ada 2 perpres yang tidak memungkinkan dibangun bandara lahan, akhirnya bandaranya dititipkan di Kulon Progo. Itu bandaranya itu Karena punya candi ya di Magelang. ya betul. Jadi nggak ada, jadi semua destinasi wisata tuh diekspor, nggak ada yang menjadi dominan gitu Bu, kayak selama ini. Kalau dinas nggak boleh dominan. Iya, ya Semua. semuanya. Karena nanti kalau dominan Ya. pasti sektor yang lain ngamuk ya Bu ya. Umpama itu hanya mempromosikan daya tarik wisata buatan. Nanti ya alam lu gimana ya. Jadi dinas lebih cenderung ngomong. Tetapi dinas punya juga screening ya Bu ya. Mana yang objek yang sudah layak untuk publik, di dinas ada kurasinya bersama dengan teman-teman stakeholder lain. Oh ini belum layak untuk pasar ini, jangan. Jadi jangan sampai ketika nanti dinas itu semua dipromosikan, tetapi ada beberapa yang nggak siap, itu justru nanti akan jadi bumerang. Jangan ke Magelang, itu nggak layak. Oh iya. Kayaknya seperti itu diskusi kita setiap harinya sama Bu Yun, sinerginya seperti itu. saya dengar besok tanggal 2 sampai 4 Desember itu ada Ketep Summit Festival.
festival. punya kegiatan itu. Nah itu sudah menggandeng komunitas wisata apa saja? Kalau ini kita kan memang juga pakai itu juga, tapi gandeng untuk promosi Ketep Summit Festival itu kita ada dengan janji juga dengan teman-teman Pesona Magelang, dengan forum DPW, Wartawan, dengan wartawan, dan ya dengan Diskominfo, dengan influencer, blogger, lah itu kita gandeng semua untuk promosi apa Kemudian kan Sinergi sudah berjalan 5 sampai 6 tahun. Kira-kira kendala apa saja yang sudah dialami? kendala ya kalau promosi kan kita Iya mas. Ini udah berapa pak? Gak apa-apa Pak. Oh, Gak apa-apa. tadi juga aman. Gak apa-apa. Apa pak? kendala selain yang memang anggaran terbatas, ya, banyak yang harus dipromosikan, sedangkan jadi kita gantian sih untuk apa namanya mempromosikan PTW itu. Ya tidak bisa langsung